Weh, semetan kumpul ya, ngerti aja nih jenijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Dia ini adalah seorang wanita yang sudah mapan, sukses, dan juga punya 3 adik laki-laki. Dari kecil, Gek Putu dan juga adik-adiknya benar-benar dimanjakan dan juga disayangi oleh keluarga dari orang tuanya. Nah, dari SMP ini, Gek Putu berpacaran dengan kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini 2 tahun lebih tua dan memang Beli Gede dengan Gek Putu ini masih ada hubungan keluarga jauh dari bapaknya. Orang tuanya Gek Putu ini tipikal orang tua yang sangat baik, sangat menyayangi dan juga selalu membebaskan apapun itu pilihan dari anak-anaknya. Tapi menurut Gek Putu, keluarganya Beli Gede ini benar-benar keluarga yang sangat pengekang. Beli Gede ini anak nomor 2 dari 2 bersaudara dan Beli Gede punya 1 kakak perempuan. Dari SMP itu, Beli Gede sering cerita sama teman apapun itu, les, sekolah, makanan, pertemanan, jam pulangnya Beli Gede ini selalu diatur oleh orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak mau kalau nanti Beli Gede kayak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dan karena itu, saat Gek Putu dan juga Beli Gede ini berpacaran dari SMP ke SMA itu, tidak ada yang tahu karena mereka diam-diam sering bertemu saat jam pulang sekolah. Nah, saat tamat SMA itu, teman Beli Gede bilang dia tuh cuma ingin kuliah 1 tahun dan punya keinginan akan bekerja ke luar negeri. Nah, waktu itu Gek Putu juga melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita, setelah 7 tahun mereka ini LDR, setelah tamat SMA itu, Beli Gede tiba-tiba berubah. Dia itu yang dulunya sangat periang, kayak selalu intens nih semetan ngechat, nelpon Gek Putu, kok tiba-tiba di tahun ke-7 itu kayak mulai menghilang. Nah, waktu itu sebenarnya keluarganya Gek Putu sudah tahu kalau Gek Putu sudah sangat serius berpacaran dengan Beli Gede. Setiap Beli Gede pulang berlayar, Beli Gede selalu datang ke rumahnya Gek Putu, membelikan oleh-oleh, bertemu dengan keluarga besarnya si Gek Putu. Dan karena itu, Gek Putu benar-benar setia saat mereka ini LDR selama 7 tahun. Tapi kengken kadang nunduk ke. Di masa-masa terakhir kontraknya Beli Gede itu, ya yang ke-7 tahun itu, Beli Gede kan sudah bilang, dia itu ada rencana untuk pensiun bekerja ke luar negeri atau berlayar ini. Ya karena dia merasa semua tabungannya sudah cukup. Ketika itu Beli Gede sudah punya aset sendiri, punya usaha sendiri juga. Dan konon katanya penghasilan dari usahanya ini ya, itu tuh sudah sangat cukup untuk menghidupi mereka kalau nanti mereka menikah. Terus teman-teman, dari 8 bulan sebelum jadwal Beli Gede akan pensiun pulang ke Bali itu, mereka sering sekali telepon-teleponan nanti menghayal menikahnya seperti ini, setelah menikah akan kini. Tapi masuk ke 3 bulan sebelum Beli Gede ini pulang ke Bali, Beli Gede benar-benar berubah, jarang ngechat, jarang nelpon. Dan saat itu Beli Gede tuh kayak menyembunyikan sesuatu. Setiap malam, Gek Putu selalu lunasi cil sama teman. Kalau memang Beli Gede adalah jodohnya, tolong dekatkan. Tapi kalau memang tidak jodoh, dan mungkin saja Beli Gede berubah karena ada orang ketiga, tolong sadarkan Gek Putu. Dan kengken keadaan unduk. Oke. Setiap malam, hampir nih ya setiap malam, Gek Putu selalu bermimpi Beli Gede sedang tidur dengan wanita lain. Dah, waktu itu Gek Putu berpikir, oh mungkin itu cuma bunga mimpi ya karena hubungan mereka sedang ada jarak. Dia putus teman Hamin 3 bulan sebelum Beli Gede ini pulang ke Bali. Dia rajin sembahyang, rajin melukat. Pokoknya karena Gek Putu kan sudah sangat ingin menikah nih ya. Dia tuh juga kayak yakin kalau akan dinikahi oleh Beli Gede. Gek Putu tuh kayak terus saja lunasi cil semoga apapun rencana pernikahan mereka ke depannya akan diperlancar. Tapi makin Gek Putu sembahyang, makin Gek Putu melukat, meminta petunjuk, kok kayak feelingnya sebagai seorang perempuan itu makin yakin kalau sepertinya Beli Gede punya wanita lain. Singkat cerita, 1 minggu nih sebelum jadwalnya Beli Gede akan mendarat di Bali, dia itu kan bertemu dengan adik kandungnya Beli Gede. Karena memang mereka ini kan ada hubungan keluarga yang walaupun, nah orang tuanya Beli Gede ini memang bisa dibilang tinggal di kota dan Gek Putu tinggal di kampung. Jadi kan jarang banget ada interaksi. Saat itu, Gek Putu melihat orang tuanya Beli Gede pulang kampung. Karena memang rumahnya Beli Gede itu beda Banjar gitu lah dengan Gek Putu. Dia bertemulah dengan adik perempuannya si Beli Gede. Nah, waktu itu Gek Putu ini kayak, oh ini kan kayak adik misannya gitu loh, sorry, bukan adik kandungnya, jangan salah paham, adik misan. Adik misalnya ini Beli Gede sering cerita kalau Beli Gede lah yang membiayai pendidikannya ya karena bapak dari adik misalnya ini adik kandung dari ibunya Beli Gede sudah berpulang. Jadi Beli Gede membantu si adik sepupu ceweknya ini untuk bersekolah. Waktu itu sepertinya adik sepupunya ini kayak curiga kalau Beli Gede ini memang berpacaran dengan si Gek Putu. Nah tapi yang biasanya ya kalau adik sepupunya ini bertemu dengan si Gek Putu tuh kayak ceria, kayak merangkul banget, happy banget. Kok waktu itu sepertinya adik misalnya ini kayak menghindar
Dan seolah-olah pura-pura tidak melihat Ge Putu. Tapi Ge Putu mengabaikan firasatnya ini. Dia pun kayak memeluk dari belakang si adik sepupunya ini yang kita sebut saja namanya adik kadek. Dia apa kabar? Wih, Ge Putu langsung memeluk, mencium dan juga memberikan uang jajan ketika itu. Untuk pertama kalinya, ketika adik kadek diberikan uang jajan, adik kadek ini kayak menolak. Dan sepan-sepan adik kadek pergi menghampiri orang tuanya beli gede. Nah saat itu semeton, Ge Putu curiga. Ini tuh ada apa kok tumben orang tuanya beli gede pulang ke kampung saat tidak ada hari raya apapun. Karena Ge Putu saking penasarannya kebetulan jero mangku yang memang ngaturang Banten orang tuanya beli gede ya. Hubungannya itu cukup dekat dengan keluarganya si Ge Putu. Ge Putu datanglah melalui ke rumah si jero mangku ini karena memang jero mangku ini punya anak perempuan yang memang seangkatan dulu saat kuliah dengan si Ge Putu. Waktu itu semeton Ge Putu ini kayak coba-coba tanya kepada temannya. Beb, kamu tahu nggak dari bapakmu? Tadi kan si ini ya orang tuanya si Beli Gede datang. Itu kenapa mereka kok ngaturan guling gitu loh? Nah, saat itu menurut teman baiknya si Ge Putu ya, anak dari si Jero Mangku ini. Katanya bapaknya Beli Gede dan juga ibunya Beli Gede, kita 1 bulan yang lalu ada datang ke rumah mereka. Kayak untuk minta petuah, sebaiknya apa yang dilakukan. Konon katanya, di sana ya, saat bekerja di kapal pesiar itu, Beli Gede berkali-kali jatuh sakit, bahkan hampir saja menyerah bekerja. Tapi karena kontraknya masih, jadi dia itu tidak bisa menyerah, semeton. Dan ketika mau peluas, kok tumben, 1 tahun terakhir ini Beli Gede sakit-sakitan, dan juga kayak rezekinya itu kayak mampet gitu loh semeton. Dia paling cuma mendapatkan gaji dan juga jarang banget akan mendapatkan susuk dari tamu. Yang biasanya kan banyak dapat susuk gitu loh. Ketika kone mau peluas, metakon ketemu orang pintar, di sananya bebeng kalau ternyata Beli Gede ini kemungkinan pernah menggunakan sebanyak 8 kali ketika dia berlayar. Dan itu dari 3 wanita yang berbeda. Ya bisa dibilang saat Beli Gede ini menggugurkan 8 kali itu, ya anak yang memang digugurkan itu dibuang ke kloset. Ya kemungkinan wanita yang mungkin diajak berhubungan sama Beli Gede ini masih satu tempat kerja atau satu kapal. Boom. Kok negatif polone atus meton? Dan ternyata juga ya, dari 1 bulan itu gosip ini sudah menyebar di desa. Karena memang Ge Putu jarang bergaul, hanya dialah yang tidak mendengar gosip ini. Saat Ge Putu mendengar pete dan juga hot gosip ini dari temannya, dia langsung terdiam, ya sambil menangis nih, sambil menahan tangis, sambil menahan tangis, Ge Putu buru-buru pulang. Ketika tiba di rumah, Ge Putu tuh mendengar gosip lagi dari adik sepupu dan juga dari bibinya. Kebetulan adik sepupunya Ge Putu dengan bibinya melalui ke rumah orang tuanya Ge Putu. Bibi dan juga orang tuanya Ge Putu ini sedang menggosipkan Beli Gede. Karena gosip yang bilang konon katanya Beli Gede sudah menggugurkan sebanyak 8 kali dari 3 wanita yang berbeda sudah tersebar luas. Aduh semeton. Kok bisa-bisanya hanya Ge Putu jelemo di muka bumi ini yang tidak mendengar gosip ini dong. Saat bibi dan orang tuanya Ge Putu membahas ini ya, kayak terlihat sekali kalau orang tuanya ini tidak percaya dengan gosip itu. Tapi bibinya yang datang membawakan berita ini kayak menggebu-gebu mengompor-ngompori orang tuanya Ge Putu. Kamu yakin si Gede itu benar-benar bersih? Kamu yakin itu cuma gosip? Kalau itu cuma gosip, kenapa? Kok bisa-bisanya dia ngaturang guling di pura dalam untuk menangguh agar anaknya tidak terus saja kesakitan di sana saat berlayar gitu intinya. Tapi sepertinya orang tuanya Ge Putu ini tipikal orang tua yang sangat bijaksana. Mereka juga tidak sangat enggal percaya dengan gosip. Waktu itu semeton Ge Putu menangis langsung memeluk ibunya. Ibunya bilang sabar Ge, sabar. Tanya dulu Gede ini benar apa enggak. Karena semetonnya menurut Ge Putu orang tuanya itu sudah sangat klop, yakin dan juga sudah merestui Beli Gede dengan Ge Putu semeton. Aduh semeton waktu itu bibinya kayak mengompor-ngompori si Ge Putu. Kamu lo LDR lama banget, jangan kayak gini. Pokoknya intinya Ge Putu tuh kayak diberikan bimbingan suci gitu loh. Diberikan wejangan-wejangan suci oleh bibinya. Sekarang kamu tanya pacarmu, jangan sampai kamu nanti menikah dengan lelaki yang seperti itu. Terus setelah itu semeton Ge Putu berusaha untuk ngechat, nelpon. Tapi Beli Gede tuh kayak tidak rungu gitu loh semeton. Ge Putu juga tidak mengerti kenapa kok Beli Gede bisa berubah seperti itu. Sehingga cerita, Beli Gede kan yang bilang kayak hamil 3 bulan dia akan pulang kan. Kayak Ge Putu berpikir kok sepertinya Beli Gede ini berbohong gitu loh. Nah waktu itu Ge Putu ingat banget itu tuh
kalau seingatnya Gek Putu, Hamin 30 hari sebelum Beli Gede ini pulang ke Bali. Tapi ternyata saat Gek Putu mengebengkan aplikasi Facebook ya, dia kok melihat happy wedding dan ada yang menandai Beli Gede. Ketika Gek Putu mengklik akun Facebooknya Beli Gede, kok tidak ditemukan. Dan ternyata semua akun Facebook temannya Beli Gede yang dulu memang berteman dengan Gek Putu sudah tidak ditemukan juga. Jadi bisa dibilang teman dekatnya Beli Gede juga sudah memblokir akun Facebooknya Gek Putu. Atau semoton saat itu follow-nya Gek Putu kebengan keras. Dia tuh kayak kok kene. Dia menggunakan HP temannya untuk mencari Facebooknya Beli Gede. Dan itu tuh banyak banget yang sudah berkomentar happy wedding deh, happy wedding deh, happy wedding. Dan terlihat sekali semua wanita yang memang waktu itu dinikahi oleh Beli Gede, perutnya sudah sangat besar. Jadi bisa dibilang Beli Gede ya sudah menghamili wanita lain. Dan juga di hari itu memang sudah menikah. Gek Putu menangis, bahkan Gek Putu saking syoknya dia pingsan loh. Saat Gek Putu tersadar, ternyata dia ada di kamar. Keluarganya ada di sana untuk mendampingi Gek Putu. Gek Putu mengeling semua tahun, dia tuh kayak kok gini semua tahun. Nah setelah itu semua tahunnya Gek Putu berusaha untuk move on, tapi kayak wagati kono semua tahun. Satu keluarga besarnya sudah tahu dia tuh sudah 7 tahun loh LDR dengan Beli Gede, plus pacaran dari SMP ke SMA. Kok bisa? Nah kengken kadang unduk ya. Setelah Beli Gede itu menikah, akhirnya Gek Putu ketika LDR dengan Beli Gede selama 7 tahun plus waktu dari SMP ke SMA itu kan mereka juga pacaran. Itu kok tercium oleh warga dan entah dari mana kadang gosip itu menyebar semua. Wih banyak banget yang bilang medagang kasur Ren, Gek Putu medagang kasur, Gek Putu aneh ngindengang, nah lain aneh makatang. Anehnya juga hal ini tuh kayak dijadikan olok-olokan oleh warga desa yang tahu fakta ini gitu loh semeton. Gek Putu tuh kayak berbulan-bulan senjuari pesu uli jumah semeton. Dia juga kayak tidak mengerti ada apa. Nah waktu itu Gek Putu kayak berusaha menjadi wanita baik-baik. Dia tidak pernah lagi menghubungi Beli Gede. Dan saat acara itu ya, orang tuanya Gek Putu kan diundangi oleh orang tuanya Beli Gede. Tapi orang tuanya tidak ada yang datang ya karena tidak mau nanti kayak mengkhianati Gek Putu gitu loh semeton. Waktu berlalu semeton, Gek Putu berusaha sekali untuk move on dan kengkeng kadang unduk ke. Ada acara yang memang kayak hampir saja mempertemukan Gek Putu dengan Beli Gede. Tapi karena Gek Putu tidak siap ya, dia pun tidak datang ke acara itu. Dan kengkeng kadang unduk ke. Tepat 2 bulan setelah Beli Gede ini menikah, Beli Gede kone meninggal dunia. Yang padahal dia tidak sakit, tidak. Intinya meninggal dunia dalam keadaan tidur. Dan ketika mayatnya ditemukan, badannya sudah kaku. Dan waktu itu Gek Putu kayak, kok gini semua. Saat Beli Gede ini akan dikremasi, karena Gek Putu tuh kayak tidak kuat sekali, dia juga tidak datang ke kremasinya Beli Gede. Dan 3 hari setelah Beli Gede ini dikremasi, kakak perempuannya Beli Gede datang ke rumahnya si Gek Putu, membawa sebuah surat dan juga sebuah kotak sementara. Gek Putu kayak tidak mau menerima itu, tapi mboknya Beli Gede bilang, tolong Gek, tolong baca ya baca. Saat Gek Putu membuka surat ini, ada 5 lembar surat yang memang ditulis oleh si Beli Gede. Dan di situ tertulis, kalau iya dia mengakui memang dulu sering sekali gonta-ganti pacar ketika berlayar ya, karena Beli Gede mengaku tidak bisa kalau kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan. Iya kalau di Bali dengan Gek Putu bisa menyalurkan, tapi selama berlayar tidak mungkin bisa semata. Jadi karena itu Beli Gede ini kayak sering banget kone memitra dengan siapa aja, yang penting cewek, entah itu istri orang, entah itu pacar orang, yang penting kebutuhan biologisnya ini bisa tersalurkan. Dan kengken kadang unduke. Setelah 2 tahun belakangan ini ya, sebelum Beli Gede itu pulang akan pensiun, kan memang sudah merencanakan pernikahan dengan Gek Putu. Kok Beli Gede sering bermimpi aneh sekali, sering dikejar oleh makhluk halus, badannya sering kejang, dan juga tiba-tiba Beli Gede sering pingsan ketika bekerja. Tapi karena Beli Gede berpikir dia itu akan membuang bekal untuk menikah nanti dengan Gek Putu, dia pun bertahan selama 2 tahun kontrak terakhir itu. Dan selama dia itu berjuang untuk menahan rasa sakitnya, dia juga berhubungan lagi dengan seorang wanita yang baru dia kenal selama 2 bulan.
di kapal pesiar dan akhirnya hamil. Tapi kenapa Brigade bisa menikah dengan si wanita ini? Konon katanya si wanita ini mengaku sudah menggugurkan anaknya, tapi ternyata tidak digugurkan. Dan ternyata si wanita ini memang berasal dari keluarga yang sangat mapan. Anggota keluarga dari istrinya Brigade ini, ya bisa dibilang punya power yang sangat besar di Bali. Dan karena Brigade takut nanti keluarganya kena imbas ya. Apalagi orang tuanya Brigade ini kan bekerja di pemerintahan gitu loh. Seorang PNS gitu loh, sementara ibu dan bapaknya termasuk dengan bogeknya. Dia tuh kan tidak mau nanti keluarganya terkena imbas, jadi terpaksa menikahi si istri yang sekarang. Jadi bisa dibilang gejalanya Brigade ini diteror oleh 8 anak yang sudah dia gugurkan dari 3 wanita berbeda. Ya memang sudah dimulai dari dulu banget, tapi terornya itu benar-benar terasa 2 tahun belakangan. Di kota yang dititipkan kepada kakaknya itu, Brigade memberikan sepasang cincin, tas, parfum, dan juga sepatu yang dulu sempat diminta oleh si Gek Putu ketika mereka ini masih LDR. Dan di kota itu juga ada kartu ATM 3 yang masing-masing ada yang 50 juta, 100, dan juga 75 juta. Menurut Brigade, itu adalah tabungannya selama 2 tahun terakhir untuk biaya pernikahan mereka semua. PIN kodenya itu sudah ditulis oleh Brigade di dalam surat. Dan Brigade kayak bilang, tolong maafkan dia. Karena Brigade yakin, dia tuh kayak sudah mendapatkan firasat, tidak akan hidup lama lagi sebetulnya. Karena merasa terus saja diganggu oleh sesuatu yang Brigade juga tidak tahu, entah ini nyata atau tidak ya sebetulnya. Sebetulnya, Brigade juga berterima kasih di dalam surat, kalau seumpamanya memang Gek Putu tidak datang ketika Brigade dikremasi. Karena sebelum meninggal, Gek Putu tuh kayak, kok ada feeling yang tidak enak tentang Brigade, tapi karena dia itu sadar kalau Brigade sudah punya istri, dia kan tidak berani gitu loh untuk menghubungi Brigade. Saat Brigade ini menikah, Brigade itu nulis di surat, dia tuh menyesal sekali, tapi ya mau bagaimana? Kalau dia tidak menikahi si wanita ini, dia takut nanti keluarganya akan mendapatkan imbas dari perbuatannya. Dan sebelum Brigade ini akhirnya sakit keras, ya sebelum dia meninggal selama 2 bulan setelah menikah itu, sering sekali katanya dia berpesan pada orang tuanya kalau nanti dia meninggal tolong langsung dikremasi. Sekarang semeton, Gek Putu sudah berusia 39 tahun, belum menikah, dan Gek Putu juga tidak tahu kenapa dia belum menikah. Cintanya untuk Brigade masih sangat besar, dan Gek Putu bertanya kenapa? Kenapa Gek Putu harus bertemu dengan Brigade kalau untuk ditinggalkan dan juga dihianati semeton? Sebelumnya untuk Gek Putu sukses sekali untuk ceritanya dan semoga Gek Putu bisa move on. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, komen. Untuk semeton, ada apa ini semeton? Ada apa? Untuk semeton yang sudah nonton cerita saya dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Dadah.